Salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Benny dari My Club ID. Seperti biasa, kami akan menghadirkan satu review lagi. Kali ini kita akan melakukan pengujian untuk motherboard ya entry level dari Gigabyte yang menggunakan chipset Intel B660, yaitu B660M Gaming. Ini salah satu motherboard yang ada di entry level dan memiliki sedikit kesan gaming ya, meskipun kesan gamingnya itu tidak seperti seri Aorus yang berada di level atas. Penasaran seperti apa performanya? Tonton video ini dari awal sampai selesai. Intel menghadirkan dua chipset, atau sebenarnya 3 chipset, untuk mendukung prosesor Intel Core generasi ke-12 atau kita biasa sebut dengan Alder Lake, yaitu Z690, B660, dan H610. Nah, perbedaan antara Z690 dan B660 salah satunya terletak pada dukungan overclocking untuk prosesor yang hanya disediakan di Z690. Di B660 kita tidak bisa melakukan overclocking prosesor karena multiplier prosesornya dikunci. Ya, untuk prosesor yang seri K itu kan bisa di overclock ya. Tetapi karena multipliernya dikunci di B660, maka kita tidak bisa melakukan overclocking di motherboard tersebut. Tetapi untuk overclocking memori, sejak zaman B560, Intel sudah mengizinkan performa overclocking atau performa memori itu bisa kita push ke angka yang lebih tinggi lagi. Jadi kita bisa mengotak-ngatik sisi overclocking dari yang ada di B660 ini tadi. Nah, kita kembali ke Gigabyte B660M Gaming itu sendiri. Ini motherboard memiliki form factor Micro ATX. Kemudian sangat simple sekali ya motherboardnya. Tidak banyak ornamen-ornamen seperti yang kita biasa lihat di seri Aorus, karena memang ini adalah motherboard untuk entry level. B660M Gaming kita akan mulai bahas dari dapur pacunya, yaitu seperti biasa di area VRM. Dia menggunakan konfigurasi power fasa di 6+2+1 menggunakan hybrid digital PWM. Ya, hybrid ini sebenarnya dia masih analog, tetapi PWM atau PWM controllernya itu sudah digital. Makanya kita bisa melihat tampilan di BIOS itu dan kita bisa melakukan key-in ketika kita mau merubah angka-angka yang ada di BIOS itu yang disebut dengan digital. Tetapi secara teknologi, motherboard ini masih mengadopsi MOSFET yang sifatnya analog atau biasa disebut dengan low RDS on MOSFET. Jadi dia tidak menggunakan power stages ataupun driver MOS seperti yang biasa ada di motherboard high-end tadi. Nah, konfigurasi 6+2+1 ini itu menggunakan MOSFET dengan rating 50 ampere. Di pendinginan di atas MOSFET-nya sendiri itu cuma ada di satu bagian ya, jadi agak sedikit janggal melihat hanya satu bagian saja yang didinginkan oleh heatsink. Mungkin ini karena semata-mata untuk mengurangi cost produksi, karena harga metal atau harga logam untuk membuat heatsink itu cukup menyumbang cost produksi yang tinggi untuk ketika kita mau membuat sebuah motherboard. Lalu kita lanjut ke bagian slot PCI Express-nya. PCI Express di sini sudah mendukung PCI Express generasi keempat. Ada 2 buah M.2 slot yang mendukung NVMe juga dengan PCI Express generasi keempat. Ada 2 buah slot memori DDR4. Ya, motherboard ini masih menggunakan DDR4, makanya dinamanya ada B660M Gaming DDR4 ya sebenarnya. Dan kita lihat sendiri B660 itu ada 2 versi, ada yang DDR5 dan ada yang DDR4. Tapi kalau kita lihat dari sisi harga, DDR5 itu masih terlalu tinggi saat ini untuk masuk di level entry level ataupun di kelas mainstream. Jadi kita bisa lihat kebanyakan B660 yang ada di market itu menggunakan DDR4. Dual channel DDR4 ini memiliki fitur overclocking yang bisa diklaim oleh Gigabyte bisa sampai DDR4 5333. Ini tentunya harus menyesuaikan dengan eMMC dari prosesor yang kita pakai dan juga kompatibilitas dengan memori. Kami selalu menghimbau supaya kita bisa melihat QVL list yang ada di website Gigabyte sebelum menentukan memori apa yang mau kita pakai untuk motherboard ini. Kedua M.2 slot yang ada di motherboard ini itu menggunakan pengunci yang seperti push. Jadi tidak lagi menggunakan baut ya, seperti yang bisa kita temukan di beberapa motherboard. Nah, ini ada plus ada minusnya. Kalau kalian lihat dengan menggunakan plastik untuk melakukan push dan lock seperti yang ada di motherboard ini, itu sangat simple sekali, sangat sederhana dan kita tidak perlu mencari baut, karena kalau bautnya hilang biasanya susah sekali mencari baut untuk M.2 ya, baik itu M.2 SATA maupun M.2 NVMe. B660M Gaming ini juga menyediakan 4 buah port SATA 6 Gbps,
Lalu tentunya ada audio. Di audionya ini masih menggunakan solusi yang standar sama seperti motherboard kebanyakan dari Gigabyte yang ada di mainstream atau entry level. Mereka menanamkan ada kapasitor high-end untuk audio itu sendiri. Lalu kita bisa melihat juga ada sebuah tombol yang namanya reboot button ya. Jadi masih ada satu tombol diberikan di motherboard ini, dan juga ada tombol untuk melakukan Q-Flash Plus, yaitu tombol yang bisa melakukan update BIOS tanpa kita harus memasang prosesor, memori, dan kartu grafis. Kita cukup memasang kabel 24 pin dan 8 pin dari power supply. Oke, kita lihat di bagian back panel atau rear panel dari motherboard ini, itu cukup komplit ya, terutama dari sisi display. Kita lihat ada port HDMI, kemudian ada port DisplayPort, dan ada port DVI-D yang memang agak cukup langka ya didapatkan di motherboard modern sekarang. Nah, teman-teman harus ingat, untuk mengutilisasi atau menggunakan semua port ini tentunya harus menggunakan prosesor yang memiliki IGP atau onboard graphic, atau biasanya disebut dengan prosesor non-F. Jadi kan di Intel itu ada F dan non-F di seri prosesornya. Misalnya Core i9 12900F dan Core i9 12900. Nah, yang F ini dia tidak memiliki IGP. Jadi otomatis kita harus pakai kartu grafis wajib. Sedangkan yang non-F kita masih bisa memanfaatkan onboard yang ada dari prosesornya itu sendiri, dan kita bisa output ke salah satu atau dua, bisa memilih dua dari output ini. Jadi bisa memilih kombinasi antara HDMI dengan DisplayPort, atau HDMI dengan DVI-D, atau DisplayPort dengan HDMI. Terlihat juga ada beberapa port USB, mau USB 2.0 ataupun USB 3.1 Gen 1, dan juga masih menyertakan port USB Type-C yang berjalan di USB 3.1 Gen 1. Ada satu buah port untuk RJ45 yang digunakan untuk 2,5 gigabit LAN. Jadi motherboard ini sudah menggunakan chip LAN yang memiliki kecepatan 2,5 gigabit ya, bukan hanya 1 gigabit lagi, sudah 2,5 gigabit. Dan tentunya ada port untuk audio. Oke, pengujian yang akan kita lakukan, nanti kita akan menggunakan beberapa peripheral, yaitu Core i9 12900K untuk prosesor. Lalu kita menggunakan kartu grafis dari Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti. Lalu kita juga akan menggunakan SSD, NVMe, lalu power supply. Power supply yang kami gunakan di sini nanti akan kami uji juga, yaitu power supply dari S-Power FP 550 watt. Jadi sebuah power supply 550 watt yang mampu menghidupkan sistem se-high-end ini. Ya, nanti ada kami buat reviewnya terpisah ya. Lalu peripheral lain yang kami pakai adalah tentunya keyboard dan mouse untuk menunjang, dan cooler ya. Cooler yang kita pakai adalah dari Cooler Master Flux yang 360. Kita pakai yang high-end supaya bisa menekan temperatur prosesor semaksimal mungkin, supaya kita tidak mendapatkan throttling karena temperatur prosesor yang terlalu tinggi. Kita akan mulai pengujian kita untuk membuat simulasi bagaimana seorang content creator atau saat motherboard ini digunakan untuk membuat satu produktivitas ya, bisa rendering ataupun pokoknya intinya memaksa prosesor berjalan maksimum. Prosesor yang kita pakai seperti saya sudah informasikan di depan tadi, kita pakai Core i9 12900K, prosesor paling tinggi, dan kita gunakan motherboard yang salah satu paling entry level dari chipset Intel B660 dari Gigabyte ini. Nah, kita sudah load. Kita akan cek dulu, ini adalah sistem informasi yang ada, CPU-Z, lalu ini motherboardnya, dan ini kecepatan memori yang kita pakai saat ini ada di DDR4 4400 ya by XMP. Kita akan jalankan seperti biasa Cinebench R23 untuk melihat seperti apa performa prosesor terkencang yang ada di Intel Core generasi ke-12 ketika disandingkan dengan motherboard entry level dengan B660. Kita running, kita pakai yang tes throttling ya, 10 menit, tapi kita akan nggak tunggu sampai selesai, kita nggak akan melihat skornya. Tapi ini akan kita lihat. Kita lihat frekuensi clock awalnya itu manteng di 4,8 hampir 4,9 giga ya, dan CPU package powernya sempat menyentuh angka 237, lalu kemudian frekuensinya drop, semuanya drop ya,
dan CPU package power-nya bisa turun hingga 50 atau 60 watt. Karena ini keterbatasan dari VRM yang ada di motherboard ini. Kita lihat temperatur VRM MOS-nya itu sudah menyentuh angka di atas 100 derajat, di mana ini adalah batas tertinggi. Setelah itu nanti si VRM ini akan otomatis melakukan throttling, merem daya yang masuk ke prosesor, sehingga efeknya terjadi pada frekuensi prosesor kita yang otomatis akan turun dengan sendirinya. Jadi ini bukan karena temperatur CPU ya. Kalau kita lihat temperatur CPU-nya, dia tidak pernah menyentuh 90 derajat. Dia maksimum di 86, langsung di cut off frekuensinya, di stop daya yang masuk karena VRM MOS-nya sudah melewati angka 100 derajat. Jadi kita bisa lihat sebuah performa prosesor paling high-end dengan motherboard salah satu yang entry level, ya seperti ini hasilnya. Kita tidak bisa mendapatkan performa sesungguhnya dari prosesor yang kita pakai tadi. Sedangkan saat kita melakukan pengujian di game Shadow of the Tomb Raider, kita bisa melihat frekuensi prosesor itu manteng di angka 4,9 ya, hampir 4,9 GHz untuk yang P-core-nya. Dan kita lihat juga temperatur VRM MOS-nya itu tidak menyentuh angka 80-an derajat. Artinya masih dalam kondisi yang masih toleransi, jauh dari 100 derajat, tidak seperti waktu kita melakukan pengujian dengan menggunakan Cinebench R23 yang sudah kita tampilkan sebelumnya. Kita melihat stabil frekuensi prosesornya, demikian juga dengan jalannya game ini cukup baik ya, mulus ya. Kita jalankan ini di resolusi 1440p dengan setting highest. Kita sudah melakukan pengujian untuk motherboard Gigabyte B660M Gaming DDR4 ini, dan kita bisa melihat ternyata motherboard entry level seperti ini itu masih memiliki kemampuan yang cukup baik ketika kita melakukan gaming. Jadi game-game itu masih bisa berjalan, frekuensi prosesor masih cukup tinggi, kemudian temperatur di VRM juga masih terjaga seperti kita lihat tadi di pengujian Shadow of the Tomb Raider yang kita buat ya. Tetapi motherboard seperti ini sangat tidak kami rekomendasikan untuk kalian yang menggunakan PC-nya untuk productivity, menggunakan prosesor semaksimal mungkin, atau menggunakan prosesor yang high-end, kemudian dipasang di motherboard yang entry level, lalu digunakan untuk melakukan rendering. Ini akan menjadi sia-sia karena apa yang kalian beli dari prosesor high-end tadi tidak bisa kalian nikmati performanya karena limitasi dari motherboard yang dipakai. Nah, ini untuk para konten kreator yang memang profesional dan ingin menggunakan seluruh kemampuan prosesor yang ada, terutama dari sisi core dan thread yang dimiliki oleh prosesor itu sendiri, seperti yang kami pakai di sini. Dari pengujian ini juga, teman-teman bisa melihat bahwa untuk membangun sebuah PC gaming, kita bisa memilih, yang kami maksud di sini PC gaming itu adalah fokus pada gaming saja ya. Kita sebenarnya tidak harus membeli atau menggunakan sebuah motherboard yang high-end. Motherboard entry level seperti ini sudah bisa mengakomodasi performa dari prosesor ya untuk menunjang frame per second atau performa dari gaming yang kita mainkan. Seperti tadi yang terlihat di pengujian yang sudah kita lihat bersama. Lalu kalau kita lihat lagi, mungkin masalah yang terjadi di PC gaming yang menggunakan motherboard entry level itu lebih ke bling-bling yang ditawarkan atau tidak sesangar seperti PC gaming yang lainnya. Makanya kita harus pakai yang high-end. Nah, kesan-kesan itu kan di luar dari fungsi utama ketika kita mau menggunakan sebuah PC untuk gaming. Kalau PC gaming, kita sudah buktikan bahwa dengan motherboard entry level, dengan VRM yang ya mediocre lah ya, tidak high-end, kalau bisa dikategorikan entry level, dia masuk entry level. Dengan harga motherboard yang murah, kita bisa menekan harga motherboard, tetapi kita tetap bisa menikmati performa prosesor dan kartu grafis yang kita pakai. Sekali lagi, kami harus menggarisbawahi bahwa ini hanya untuk kebutuhan PC gaming, murni untuk kebutuhan PC gaming saja. Kesimpulan dari kami itu memberikan opsi ke teman-teman untuk memutuskan apakah mau rela menggunakan motherboard yang entry level untuk kebutuhan gaming, atau mau memakai sebuah motherboard yang high-end supaya terlihat benar-benar gaming. Itu dua hal yang berbeda. Secara fungsi, kami bisa membuktikan gaming is not a problem ketika kita menggunakan prosesor yang cukup high-end atau paling high-end dengan motherboard yang ya bisa dikatakan entry level untuk menekan biaya dari ketika kita membangun sebuah PC. Tapi untuk para konten kreator, kami benar-benar tidak bisa merekomendasikan
menggunakan motherboard entry level seperti ini. Karena kebutuhannya itu adalah performa dari prosesor yang benar-benar ya. Kecuali kalian menggunakan akselerator dari kartu grafis. Tidak, atau jarang menggunakan. Tapi saya yakin sebagian besar dari aplikasi untuk melakukan produktivitas, untuk membuat sebuah konten itu masih sangat based on prosesor. Jadi ketika kita menggunakan prosesor yang high-end, kita pakai motherboard yang entry level seperti ini, otomatis kita tidak bisa mendapatkan performa seperti harga prosesor yang kita bayarkan. Makanya tidak heran ada motherboard yang berlabel sebagai content creator itu memiliki konektivitas yang banyak, kemudian mempunyai rancang bangun VRM yang jauh lebih advance, jauh lebih canggih dibandingkan yang entry level. Oke, itu yang bisa kami sharing dengan teman-teman. Sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga silakan berkomentar untuk kemajuan dari channel kami ini. Sampai bertemu dan salam sehat untuk kita semua.